lagi bersama saya Raisa Hadiman. Saya adalah psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Oke, kali ini saya mau bahas tentang the psychology of gossip atau sisi psikologi dari gosip. Apa sih gosip? Gosip itu adalah kegiatan membicarakan orang lain pada saat orang lain tersebut atau orang yang bersangkutan sedang tidak bersama dengan kita atau tidak sedang bersama dengan orang yang membicarakan orang tersebut. Ya, nah kebanyakan dari kita nggak terima kalau misalnya kita dibilang sebagai tukang gosip atau orang yang suka ngegosip. Tapi ada sisi ekstrim, ada juga orang-orang yang justru dengan bangga mengklaim dirinya adalah penggosip atau orang yang julid. Oke, nah tentang ini saya mau kasih tahu faktanya bahwa 70% dari isi omongan kita sehari-hari itu memang adalah gosip. Entah itu gosip positif, gosip negatif, atau gosip yang ambivalen, yang nggak bisa dikategorikan apakah itu positif atau negatif. Nah, gosip-gosip itu juga ada macam-macam. Tidak semua gosip adalah tentang gosip negatif, tapi ada juga yang memang gosip positif, ada juga yang menggiring opini ke arah yang bisa dipersepsikan sendiri, makanya dikatakan ambivalen. Misalnya, gosip positif adalah kalau kita membicarakan kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan dari seseorang pada saat orang tersebut tidak sedang bersama dengan kita. Gosip negatif adalah gosip di mana kita membicarakan tentang hal-hal negatif atau kekurangan dari seseorang pada saat orang tersebut tidak sedang bersama dengan kita. Nah, kira-kira mana yang lebih banyak? Apakah gosip positif atau gosip negatif yang kita bicarakan setiap hari? Kemudian ada juga gosip yang ambivalen atau gosip yang tidak bisa dikategorikan apakah itu positif atau negatif. Ya, misalnya kalau kita bilang seperti ini, tahu nggak sih si X itu kan cantik banget. Karena dia cantik banget, dia jadi keterima untuk jadi HRD di perusahaan besar, gitu. Apakah itu positif atau negatif? Positif atau negatifnya itu seperti persepsi masing-masing ya. Jadi kita si penggosip itu hanya menggiring opini supaya entah itu positif atau negatif dipersepsikan oleh orang yang menerima gosip tersebut. Nah, itu adalah gosip yang ambivalen gitu. Fakta unik tentang gosip lainnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki persentase yang sama untuk mengutarakan gosip pada setiap harinya, yaitu 70%. Nah, kenapa sih saya angkat topik tentang psychology of gossip ini? Bukan berarti saya juga orang yang nggak pernah ngegosip ya, gitu. Seperti sesuai hasil penelitian bahwa 70% isi obrolan kita adalah gosip gitu. Tapi yang mau saya ajak di sini adalah gimana kalau kita mulai mengurangi aktivitas menggosip ini gitu. Yuk kita sama-sama. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih tahu dulu apa sih bedanya gosip, curhat, dan memberi masukan atau feedback. Nah, saya bahas dari curhat dulu ya. Curhat itu ketika kita merasa memiliki masalah dan kita cerita sama orang lain dengan tujuan kita menjadi lebih lega atau kita mendapatkan solusi. Yang perlu di-note adalah kita merasa lebih lega atau kita mendapatkan solusi. Jadi intensinya adalah untuk mencari pemecahan masalah. Nah, kalau feedback atau masukan atau kritik itu adalah sesuatu yang kita sampaikan pada orangnya langsung dengan tujuan membuat orang tersebut memperbaiki sesuatu. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah agar seseorang tersebut jadi lebih baik dan disampaikan pada orang yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan gosip adalah sesuatu yang disampaikan pada saat orangnya tidak ada bersama kita dan tidak dengan tujuan yang jelas. Untuk mencari pemecahan masalah bukan, untuk membuat orangnya berkembang lebih baik juga bukan. Jadi di situ perbedaannya pada tujuan dan pada kehadiran orangnya yang bersangkutan, apakah ada bersama kita atau tidak. Itu bedanya ya. Jadi jangan lagi ada yang ngomong kalau kita lagi ngegosip terus kita ngomongnya kan saya cuma memberikan masukan, kan saya cuma curhat. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi akuin aja kalau emang oh ya saya memang lagi ngegosip. Ups. Nah, selanjutnya saya mau bahas tentang kenapa sih orang ngegosip. Hal psikologis apa atau sisi psikologis apa yang membuat seseorang menggosip. Jadi, dari beberapa penelitian yang saya kumpulkan, kenapa seseorang menggosip ada dikarenakan 3 hal. Yang pertama, seseorang ngegosip supaya dia merasa bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang buruk, atau supaya dia merasa bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang punya kelemahan gitu.
Jadi sebenarnya pada dasarnya orang-orang yang ngegosip itu ngerasa punya ketidakpuasan terhadap apa yang sedang dia jalani, atau terhadap hidup dia, atau terhadap diri dia sendiri. Kemudian ketika dia melihat orang lain dan dia ngerasa bahwa oh ternyata orang lain juga punya keburukan, oh ternyata orang lain juga punya kekurangan. Hal itu jadi membuat dia merasa lebih tenang dan merasa perlu ngomong ke orang lain untuk meyakinkan atau untuk menginformasikan orang lain bahwa seakan-akan seperti bukan cuma saya loh yang jelek tuh ternyata. Kemudian alasan yang kedua adalah, biasanya alasan kedua kenapa kita ngegosip adalah karena kita ingin menjalin relasi dengan orang lain. Nggak dipungkiri bahwa manusia itu senang dengan gosip, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada gosip-gosip hot. Itu bener atau enggak, tapi kayaknya senang aja kalau kita yang denger duluan. Senang aja kalau kita tuh denger tentang, ya entah itu keburukan atau apalah dari orang lain gitu. Kebanyakan sih keburukan ya, gitu. Nah, ketika kita punya bahan untuk ngegosip dan kita menjalin relasi dengan orang lain dengan ngomongin gosip yang kita tahu, itu rasanya kayak lebih berbumbu gitu, pertemanannya gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita ngegosip? Alasan ketiga adalah untuk mengisi waktu luang. Ketika kita nongkrong-nongkrong aja atau kita kosong nggak ngapa-ngapain, itu biasanya apa sih yang kita lakuin? Nyari tahu kan tentang orang lain tuh ngapain, orang lain tuh gimana. Dan kebanyakan hal tersebut yang kita pakai untuk mengisi waktu luang gitu, untuk ya balik lagi gitu, untuk tahu keseharian orang lain seperti apa, untuk tahu oh jadi kalau ketemu si ini saya bisa ngomonginnya gini. Ya intinya itu untuk ngisi waktu luang gitu. Nah itu tadi 3 garis besar alasan kenapa orang ngegosip. Tapi dari ketiga hal tersebut sebenarnya nggak ada kan yang merupakan alasan saya ngegosip karena saya pengen menjatuhkan orang tersebut, atau saya ngegosip karena saya benci sama orang itu. Penelitian mengatakan bahwa sebagian besar orang, kebanyakan orang itu ngegosip bukan karena mau menjatuhkan atau karena mau merusak citra seseorang, tapi lebih karena ingin membangun citra yang baik tentang dirinya sendiri. Jadi bukan pengen orang lain jatuh, tapi pengen dirinya sendiri terangkat atau feel better atau feel okay gitu. Yang mana saya nggak mau ngejudge apakah itu perilaku yang baik atau buruk, karena semua orang memang pasti pengen merasa dirinya okay atau better gitu. Nah tapi balik lagi, saya jadi berpikir gitu, kalau misalnya kita kan pada dasarnya nggak punya niat buruk, kita nggak mau ngejatuhin orang lain, kita nggak mau bikin orang lain terpuruk gitu karena kejelekannya diumbar-umbar atau karena perilakunya diumbar-umbar, entah itu perilaku baik atau perilaku yang ambivalen tadi gitu. Nah tapi gosip ini pada kenyataannya punya lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Memang ketika kita menyebarkan gosip yang positif, dampak positifnya adalah untuk orang yang diomongin dia jadi ngerasa bangga gitu. Dampak negatifnya adalah ketika kita ngomongin hal yang negatif dan itu menyebar, itu akan membuat orang yang bersangkutan merasa down, merasa insecure, ngerasa dirinya tertolak, ngerasa dirinya nggak bisa diterima gitu. Dan dia juga ngerasa pasti ada rasa marah gitu. Kenapa kok saya digosipin kayak gini gitu? Ada rasa nggak terima gitu. Nah, dampak negatif lainnya adalah kepada si penggosip. Pada dasarnya si penggosip itu kan pengen untuk membuat dirinya feel better. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kita punya image suka ngegosipin orang, pasti secara perlahan-lahan orang-orang akan ngejauh juga dari kita karena takut jadi bahan gosip gitu. Kebayang gak sih? Pasti ada kan kepikiran kayak gitu. Nah itu dia dampak negatifnya dari suka ngegosip. Jadi dampak negatifnya itu sebenarnya bukan cuma buat yang digosipin, tapi si penggosip juga gitu. Nah kemudian kadang-kadang kita mikir kan, tapi kita ngegosip nggak akan ketahuan sama orangnya gitu. Kita ngegosip pas orangnya nggak ada, jadi orangnya mana tahu sih kalau kita ngegosip. Betul, tapi penelitian mengatakan bahwa sebagian besar gosip-gosip yang memang tidak ditujukan supaya orangnya tahu, pada akhirnya diketahui juga sama orangnya gitu. Ya karena tahu manusia itu adalah makhluk sosial, jadi segala sesuatu yang kita ucapkan tuh cepet banget nyebarnya gitu. Kemudian saya juga berpikir, kalau misalnya kita ingin merasa lebih oke,
kita ingin merasa lebih baik, kita ingin mengisi waktu luang, kita ingin menjalin relasi, itu sebenarnya adalah hal-hal yang positif kan? Itu adalah hal-hal yang bagus untuk pengembangan diri kita. Yang salah adalah kalau kita mau mengembangkan diri dengan berdampak orang lain yang jatuh. Itu yang jadi salah gitu. Jadi ketika kita ngegosip, mungkin kita jadi diterima sama orang-orang. Tapi ada satu orang yang jadi bahan gosipan kita, jadi punya image buruk. Masa sih kita mau kita berkembang tapi orang lain jatuh? Jadi jangan lagi punya mindset untuk saya maju, orang lain yang nggak tahu. Tapi punyalah mindset bahwa ayo kita maju bareng-bareng gitu. Lagi-lagi di sini saya bukan seseorang yang nggak pernah ngegosip, nggak, saya akui saya juga suka ngegosip. Tapi saya mau ngajak orang-orang yang bersama-sama pengen lebih baik, pengen mengembangkan dirinya ke arah lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Yuk, gimana kalau kita mulai kurang-kurangin ngegosip? Jadi saya mau ajak teman-teman, termasuk saya sendiri juga akan melakukan, untuk setiap kali kita ngomongin hal negatif tentang orang lain, kita tulis. Setiap kali kita ngomongin hal positif tentang orang lain, kita tulis juga. Nah, di akhir setiap hari, jadi di malam hari, kita lihat lebih banyak mana kita ngomongin hal negatif atau kita ngomongin hal positif gitu. Kalau masih banyak ngomongin hal negatif, kayaknya harus kita ubah. Entah kita ubah jadi kita lebih banyak ngomongin hal positif, atau kita ubah hal tersebut jadi bukan gosip tapi feedback, tapi masukan untuk orang itu. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya pribadi, bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik tanpa menjatuhkan siapapun. Oke, kalau gitu untuk yang tertarik dengan topik-topik seputar psikologi, boleh di like, comment, and subscribe dulu channel ini. Dan untuk yang merasa video ini bermanfaat, boleh feel free untuk share aja video ini kemanapun. Dan jangan lupa untuk melakukan ajakan saya yuk!